Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yosef Vincentius Alvino Atulebangu dengan NIM 2207010170. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari peminatan epidemiologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi EpiInfo, mulai dari pembuatan kuesioner, enter data, dan juga analisis data. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi EpiInfo. Kita pilih aplikasi EpiInfo. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, terdapat 6 fitur yang dapat kita gunakan. Karena kali ini kita akan membuat kuesioner, maka kita memilih fitur Create Form. Kita tekan fitur Create Form. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, karena kita akan membuat kuesioner yang baru, maka kita pilih New Project. Nah, untuk nama project di sini kita tuliskan project apa yang akan kita gunakan, yang akan kita buat. Kita tulis dan teman-teman, pada bagian name ini tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita menggunakan tanda underscore. Nah, untuk location ini adalah tempat untuk kita menyimpan project yang kita buat ini. Jadi teman-teman harus tahu di mana teman-teman menyimpan project ini pada perangkat yang teman-teman pakai. Pilih browse, lalu kita cari tempat yang untuk simpan project ini. Lalu klik OK. Nah, untuk deskripsi ini berisikan tentang deskripsi dari project yang teman-teman buat. Misal kita isi, dan form name-nya ini berisikan tentang form name dari project yang akan teman-teman buat. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, pada bagian kiri ini merupakan tools-tools yang dapat kita gunakan untuk membuat kuesioner. Dan pada bagian kanan ini merupakan Canva yang dapat kita gunakan sebagai tempat untuk atau media untuk kita menyusun kuesioner yang akan kita buat. Nah, contoh kita akan membuat kuesioner tentang penelitian ASI eksklusif. Yang pertama itu kita membuat judul dari penelitian kita, judul dari kuesioner yang kita buat. Jadi kita pilih pada judul ini kita menggunakan label atau title. Kita tekan label, kita seret ke bagian Canva. Kita atur posisinya. Oke. Lalu pada bagian question or prompt ini kita tulis judul yang akan kita pakai.
Setelah itu, pada file name ini kita mengisi kata kunci dari judul yang kita tulis. Nah, biasanya otomatis tertulis sendiri ini teman-teman. Nah, untuk font ini kita bisa mengatur ukuran besar huruf yang kita pakai. Saya pilih, saya kasih huruf yang ini saja, kasih tebal. Dan pada bagian ukuran ini kita bisa mengatur besar ukuran yang kita pakai. Klik OK dan OK. Nah, di sini teman-teman kita bisa menyeret ini untuk mengatur sesuai dengan selera kita masing-masing. Kita mau taruh di tengah atau pada bagian pinggir. Oke. Nah, setelah itu kita buat lagi untuk identitas respondennya. Nah, karena identitas responden di sini memerlukan jawaban yang singkat, jadi kita menggunakan teks. Sama seperti tadi, kita tekan dan kita seret ke dalam kanvas. Lalu kita buat pertanyaannya, kita beri nomor yang pertama, kita tulis nama. Lalu file name ini merupakan kata kuncinya, kita masukkan. Lalu maksimum nomor yang dapat kita masukkan ini kita bisa tentukan sendiri tergantung dari teman-teman maunya berapa. 30. Nah, setelah itu teman-teman, pada bagian ini atribut di bagian bawah ini, pada bagian read only ini merupakan jika kita mencentang pada bagian read only ini merupakan pertanyaan yang hanya untuk dibaca. Nah, kalau kita mencentang pada bagian require, itu artinya jawaban ini harus diisi. Dan kalau kita mencentang pada bagian repeatless, ini merupakan jawaban yang sama dengan responden sebelumnya. Dan ini diisikan. Kemudian kita klik, karena nama ini wajib, maka kita klik require. Kita klik OK. Nah, sudah seperti ini, kita bisa mengaturnya lebih rapi lagi. Oke. Setelah itu teman-teman, yang kedua itu umur. Nah, di sini karena umur ini memerlukan jawaban yang berupa angka, maka kita menggunakan number. Kita klik number, kita seret ke kanvas, lalu kita atur ini yang kedua. Question on prompt ini kita berikan pertanyaannya. Umur, file name-nya atau kata kuncinya. Dan pada bagian pattern ini merupakan format angka yang digunakan. Kita menulis huruf biasanya itu menulis umur biasanya itu terdiri dari 1 atau 2 angka. Nah, kita pilih 2 angka saja biar lebih umumnya. Setelah ini atributnya ini seperti penjelasan yang tadi. Nah, pada bagian low dan upper ini, pada bagian range, jika kita centang akan muncul low dan upper. Low artinya umur, kita menentukan umur minimum dan maksimum yang bisa menjadi responden kita. Contohnya di sini kita taruh umur minimumnya 15 dan maksimumnya 50. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kita bisa mengaturnya lagi.
Nah, setelah itu kita masuk yang berikutnya itu pada bagian tingkat pendidikan responden. Nah, tingkat pendidikan ini kita menggunakan yang namanya. Nah, berikutnya kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu kita pertanyaan tentang tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini kita menggunakan yang namanya legal values karena merupakan fitur yang digunakan untuk menyediakan pertanyaan yang opsi jawabannya itu pilihan ganda. Legal values kita seret ke dalam kanvasnya. Lalu kita klik pertanyaannya, ya, pendidikan, lalu field name-nya, kata atau kata kuncinya. Lalu di sini teman-teman pada data square ini disajikan jawaban dengan mengklik 3 titik pada bagian kanan ini. Jadi kita bisa memasukkan tingkat pendidikan yang kita masukkan. Terus kita klik sinyal. Nah, kita masukkan tingkat pendidikan yang kita mau input masukkan. Pertama itu kita masukkan tidak tamat SD. Nah, yang kedua masukkan SD. Yang ketiganya SMP. Yang keempatnya D3. Yang kelimanya D4 atau S1. Dan yang terakhirnya itu S2 atau S3. Lalu kita klik OK dan klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa mengaturnya seperti dua fitur di atas. Nah, selanjutnya untuk pekerjaan sama juga, kita masih menggunakan legal values. Sama seperti tadi kita tekan legal values dan kita seret ke dalam kanvasnya. Pertanyaannya, pekerjaan, field name-nya atau kata kuncinya. Sudah tersedia pekerjaan ini, kita masukkan, kita klik create new, kita masukkan pekerjaan yang pertama apa-apa saja. Yang pertama, jadi untuk pekerjaan ini kita berikan yang kita menggunakan angka. Jadi yang pertama ini di sini tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita menggunakan tanda yang ini teman-teman. Ini kita masukkan siap bekerja. Yang kedua PNS. Yang ketiga PNI atau Polri. Yang keempat wira swasta. Yang kelima petani. Yang keenam tenaga kesehatan.
Lalu kita klik OK dan OK. Nah, setelah itu kita bisa mengaturnya lagi. Oke. Setelah itu kita masuk pada pertanyaan seputaran ASI eksklusifnya. Jadi di sini saya menggunakan option. Jadi kita tekan option, kita seret ke dalam kanvasnya. Pada bagian questionnaire form ini berisikan tentang pertanyaannya. Dan pertanyaan yang pertama tentang pemberian ASI. Lalu pada bagian list option ini merupakan kita mau memilih jawabannya ini berupa vertikal atau horizontal. Dan pada start ini berupa memilih jawabannya itu pada bagian kiri atau pada bagian kanan. Untuk atributnya ini, jika teman-teman menaikkan ini, seperti jawaban atau option yang teman-teman mau masukkan itu ada 3. Di sini saya mau memasukkan 2 option, jadi saya pakai 2. Pilih yang pertama itu ASI eksklusif. Dan yang kedua itu tidak ASI. Tidak ASI eksklusif. Lalu kita klik OK. Nah, setelah ini baru kita atur seperti yang tadi di atas. Ini lalu kita atur lagi. Nah, sama seperti ini juga teman-teman. Kita akan membuat pertanyaan berikutnya menggunakan option juga. Option lalu kita seret ke dalam kanvasnya. Pertanyaan yang keduanya tentang pengetahuan ibu. Sama seperti tadi, filenya ini kata kuncinya yang tadi, terus baik dan tidak. Atau kita pakai kurang. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Jika teman-teman ingin membuat pertanyaan lebih dari 10, bisa saja, intinya teman-teman bisa mengaturnya untuk lebih rapi. Nah, setelah teman-teman membuat pertanyaannya sampai pada bagian ujung kanvas dan teman-teman ingin menambahkan kertas karena kertas yang pertama ini sudah penuh, maka teman-teman bisa mengklik pada menu insert pada bagian page dan teman-teman pilih add page. Agak scroll. Jadi teman-teman memilih pada bagian ini, lalu insert dan add page. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Jika sudah muncul kertas baru, teman-teman bisa melanjutkan kuesioner yang teman-teman buat. Mungkin itu sekian penjelasan singkat mengenai kuesioner yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Dan ini masih banyak sekali fitur-fitur yang dapat teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman pakai. Mungkin sekian penjelasan singkat. Kita lanjut yang berikutnya itu pada fitur enter data. Nah, teman-teman, di sini kita bisa langsung saja mengklik enter data di atas ini, atau teman-teman bisa kembali ke menu awal dari info. Lalu teman-teman pilih enter data. Nah, di sini karena saya sudah berada di dalam kuesionernya, jadi
Saya langsung saja mengklik enter data. Saya klik enter data. Kita tunggu sebentar. Nah, otomatis di sini kita akan perlihatkan dengan responden-responden yang sudah menjawab. Nah, di sini bagian atas ini ada angka 1 dan angka 132. Ini artinya sudah ada 132 responden yang menjawab kuesioner yang kita sebarkan. Nah, di sini kita pada bagian tombol ini kita bisa melihat responden 1 sampai 132 secara satu persatu. Nah, jika kita mengklik pada bagian ini, maka akan muncul responden terakhir atau jawaban responden terakhir yang mengisi kuesioner ini. Nah, karena kita ingin mengisi jawaban dari responden yang berikutnya, maka kita pilih yang menu New Record. Kita tekan New Record. Nah, kita isi nomor respondennya. Nomor respondennya itu 133. Nah, nama responden ini kita contohkan saja Rahmawati. Nah, umur saat ini kita isi sesuai dengan yang responden jawab. Nah, tingkat pendidikan terakhirnya tentunya S1. Pekerjaan saat ini tentu saja PNS. Nah, pada bagian pertanyaan mengenai ASI eksklusif ini, kita isi juga semua ini sesuai dengan jawaban dari responden yang kita temui, atau yang kita sebar kuesionernya. File ASI eksklusif ini isi pengetahuan ibu kita isi baik, status pekerjaan ibu, karena ibu di atas ini merupakan PNS jadi bekerja. Status gizi ibu kita beri normal, status ibu kita beri normal, dan dukungan suami itu kita beri mendukung. Nah, setelah itu kita klik. Kalau jawaban kita sudah mengisi semua, lah kita klik New Record lagi untuk jawaban yang berikutnya. Artinya data tadi responden yang 133 tadi sudah terisi. Kita bisa melihat kembali, kita mengklik pada bagian ini. Nah, ini merupakan jawaban yang kita enter tadi. Nah, begitu sampai kita menekan New Record. Nah, jika kita ingin mengisi responden baru lagi, kita menggunakan tahapan yang sama seperti tadi. Mulai dari New Record, dari pengisian, dan juga melakukan terus menerus sampai responden selesai. Mungkin sekian penjelasan singkat tentang enter data. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada fitur yang berikutnya, itu klasik. Untuk menganalisis data, kita masuk ke fitur klasik, tekan klasik. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman, pada bagian layar ini ada terdapat dua halaman. Halaman atas merupakan output dari suruhan dari halaman bawah. Nah, halaman bawah ini merupakan program tampilan dari program enter atau suruhan yang kita buat. Nah, untuk membuka data, kita klik read. Lalu kita pada data SQL, kita klik penelitian ASI eksklusif. Lalu kita tekan pada bagian data SQL Explorer ini, kita tekan ASI eksklusif, baru kita oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa lihat ini data ini kita simpan pada bagian mana, dan dengan nama jenis file apa, dan jenis data yang kita simpan itu apa.
Nah, selanjutnya, jika kita ingin melihat list dari semua responden yang mengisi kuesioner yang telah kita sebarkan, kita bisa menekan list, lalu kita bisa pilih variabel yang akan kita lihat. Di sini ada banyak variabel. Jika teman-teman mencentang Alt, berarti ini akan muncul semua variabel yang maka akan muncul semua variabel yang ingin kita lihat. Karena kita ingin melihat semua variabel yang ingin kita lihat, maka kita klik OK. Nah, ini teman-teman, ini merupakan semua jenis variabel yang kita teliti, dan ini merupakan semua responden dari 1 sampai 32 responden, 132 responden. Nah, selanjutnya, jika kita ingin melihat frekuensi, maka kita klik pada frekuensi. Nah, ini kita bisa memilih frekuensi yang ingin kita lihat. Ini saya memilih ASI eksklusif dan juga dukungan suami. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Ini ada dua frekuensi yang saya lihat itu dari ASI eksklusif dan dukungan suami. Di sini ada frekuensinya, ada presentasinya dari kedua variabel yang ingin saya lihat frekuensinya. Yang berikutnya, ketika kita ingin melihat frekuensi dalam bentuk tabel 2x2, itu kita memilih tabel, lalu outcome variabelnya kita pilih ASI eksklusif, lalu express variabel kita pilih yang dukungan suami, lalu kita klik OK. Nah, ini teman-teman sudah muncul tabel 2x2-nya tentang dukungan suami dan juga ASI eksklusif. Di sini ada penjelasan tentang presentasinya, berapa suami yang mendukung dan berapa ASI eksklusif, dan ada total dari keseluruhan konten ini teman-teman. Yang berikutnya, kita ingin melakukan analisis multivariat menggunakan analisis logistik regresi. Nah, untuk melakukan analisis multivariat, kita tekan logistik regression pada bagian advanced statistik. Dan logistik regression, kita pilih outcome variabelnya, pilih ASI eksklusif, ini order variabelnya di dukungan suami, lalu kita klik OK. Nah, ini tidak muncul hasil karena perlu teman-teman ketahui, untuk analisis multivariat memerlukan variabel numerik. Sedangkan pada bagian klasik ini, jawabannya bukan ini yang kita lihat tadi itu bukan merupakan variabel numerik. Mungkin sekian penjelasan singkat menggunakan fitur dari klasik. Dan selanjutnya kita akan ke fitur berikutnya, yaitu Visual Dashboard. Kita masuk pada Visual Dashboard. Kita masuk pilih Visual Dashboard. Kita pilih Visual Dashboard. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik kita klik membuka data yang kita upload dari fitur klasik tadi. Lalu kita klik eksklusif, lalu kita klik OK. Nah, setelah muncul tulisan seperti ini, data shaper. Nah, setelah muncul tulisan ASI eksklusif, dan kita ingin melihat list dari variabel yang pada option, kita klik add analysis gadget, line list. Nah, kita ingin melihat variabel yang mana? Saya ingin melihat variabel yang mana? ASI eksklusif. Saya ingin melihat variabel ASI eksklusif dukungan suami.
untuk pekerjaan, pendidikan, dan pengetahuan. Nah, untuk perlu teman-teman ketahui bahwa pada line list ini hanya pada terbatas sampai 50 saja. Jadi kita ke batas sampai 50 saja. Jadi kita naikkan ini menjadi 200 agar bisa menjadi semua variabelnya itu muncul. Ada sebuah list variabelnya itu muncul. Ada sebuah list variabelnya itu muncul. Nah, ini merupakan line list dari semua responden yang menjadi semua bisa lihat sampai yang menjawab dengan 132. Nah, untuk mempermudah teman-teman untuk melihat layarnya, teman-teman bisa mempertemukan untuk melihat layarnya tombol segitiga berwarna coklat ya, bagian tombol segitiga berwarna bisa menggesernya pada bagian samping agar bisa menggesernya tidak ada bagian samping untuk agar layar tidak menutup layar. Selanjutnya teman-teman, untuk untuk melakukan uji univariat, kita klik pada option add analysis gadget dan klik add frekuensi. Nah, ini di sini kita ingin melihat frekuensi dari AC eksklusif dan juga dukungan suami. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Atau uji univariat yang muncul dari hasil dari pemberian AC eksklusif dan juga dukungan suami. Kita perkecil dulu. Geser ke atas. Nah, setelah kita melihat uji univariat, sekarang kita melakukan uji univariat dengan tabel 2. Sekarang kita melakukan uji masih sama, kita klik option, kita klik analisis gadget, kita klik analisis gadget, 2x2 table. Lalu di sini pada bagian exposure, kita klik AC eksklusif. Outcome variabelnya kita pilih dukungan kami. Pada bagian kami. Ini kita pilih eksklusifnya kita pilih. Lalu kita klik OK. Nah, teman-teman ini merupakan tabel 2x2 untuk melihat hubungan antara dukungan suami dengan pemberian AC eksklusif. Teman-teman masuk pada visual dashboard. Selanjutnya, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik pada menu untuk melihat analisis data yang terupload. Nah, jika pada analisis yang digunakan pada fitur frekuensi, analisis AC eksklusif, fitur klasik, kita klik variabel numeriknya tidak bisa diuji. Sedangkan pada visual dashboard ini, setelah muncul tulisan seperti ini, data numeriknya tidak bisa diuji, penelitian AC eksklusif, dan kita ingin melihat list dari variabel yang kita teliti. Selanjutnya kita akan melakukan analisis multivariat. Nah, perlu teman-teman ketahui jika pada fitur klasik tadi tidak bisa melakukan analisis multivariat jika variabelnya numerik, tetapi pada visual dashboard ini bisa dilakukan analisis multivariat walaupun variabelnya tidak numerik. Nah, untuk melakukan analisis multivariat kita klik option analisis gadget, advanced statistik, lalu kita klik logistic regression. Untuk outcome variabelnya kita pilih AC eksklusif, independent variabelnya kita pilih hubungan suami.
lalu kita klik OK. Nah, ini teman-teman merupakan hasil uji analisis regression. Sedangkan pada fitur klasik tadi tidak muncul hasil dari analisis multivariat. Mungkin sekian penjelasan tentang kegunaan dari aplikasi EpiInfo yang saya ketahui. Sesuai yang saya jelaskan tadi, saya menjelaskan tentang cara membuat kuesioner, cara enter data, cara menggunakan fitur klasik, dan yang terakhir ini menggunakan visual dashboard. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan.